Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sudah sangat lama tidak berjumpa lagi bersama kalian ya, teman-teman. Oke. Jadi pada video kali ini Ngapak Media akan membahas tentang PPG 2023 karena kemarin banyak yang minta dijelaskan tentang PPG ya, teman-teman ya. Nanti saya coba akan menjelaskan sedikit tentang PPG 2023 karena akan segera dimulai ya. Edarannya juga sudah turun. Kita bahas tentang edaran tersebut ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bahwa surat edaran PPG 2023 itu adalah dari Kemdikbud RI nomor 0869 B2 GT 0005 tahun 2023. Nih ya, pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru. Kalau mau lebih detailnya ada di sini juga. Saya sudah download. Ada 40 halaman tapi nanti akan saya rangkum dalam presentasi saja biar teman-teman bisa menyimak informasi-informasi inti dari edaran ini ya teman-teman ya. Karena kan ya saya tahu tapi teman-teman operator atau teman-teman guru perlu intinya seperti apa begitu ya. Nah, inti dari pertamanya adalah edarannya nomor sekian ya 0869. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas tentang siapa calon peserta PPG-nya ya. Jadi calon peserta PPG tahun 2023 ini dibagi menjadi dua kategori nih teman-teman. Kategori yang pertama adalah guru atau kepala sekolah ya, sebenarnya guru atau kepala sekolah. Guru atau kepala sekolah yang pernah mendaftar PPG di tahun 2022 dan sudah lolos seleksi administrasi di tahun 2022 tersebut. Jadi untuk tahun ini tidak perlu ikut seleksi administrasi lagi ya. Jadi sudah otomatis lulus seleksi administrasi di tahun 2023 ini ya. Yang tahun lalu sudah lolos sekarang tidak perlu mempersiapkan administrasinya. Kalian nanti tinggal milih, PPG-nya mau mapel apa gitu, nanti saya jelaskan lagi di next slide ya. Nah, untuk kategori B adalah untuk guru atau kepala sekolah yang belum pernah mendaftar PPG sama sekali, atau guru yang pernah mendaftar PPG tahun 2022 tapi tidak lulus seleksi administrasi karena mungkin masih belum memenuhi persyaratan, gitu ya teman-teman. Jadi ada dua kategori A dan kategori B. Ini disimak, kalian termasuk yang mana. Jadi nanti ke depan, slide-slide ke depannya kalian tinggal mengikuti, oh saya kategori A atau saya kategori B, gitu ya. Itu inti yang kedua. Kemudian inti yang ketiga adalah syarat terpanggilnya PPG. Kenapa saya ngomong terpanggil? Karena PPG tidak mendaftar, teman-teman. Karena PPG itu dipanggil oleh Kemdikbud intinya ya, atau dari pusat melalui SIM PKB. Kalau syarat secara persyaratan kalian sudah memenuhi, ya otomatis terpanggil melalui SIM PKB. Tidak dengan cara mendaftar. Sekali lagi tidak daftar, tapi kalian akan terpanggil otomatis ya. Nah, biar kalian terpanggil tentunya yang pertama adalah terdaftar di aplikasi Dapodik. Itu sudah pasti karena kalau mau diakui secara resmi Anda adalah seorang guru atau kepala sekolah, ya harus terdaftar di Dapodik. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki NUPTK dan ini harusnya NUPTK terbit sebelum Mei 2023 ya karena kan untuk pendataan administrasinya itu setahu saya sebelum Mei 2023. Jadi NUPTK-nya pastikan sudah ada di Dapodik sebelum Mei 2023. Berarti kalau sekarang tidak ada NUPTK ya sudah skip aja untuk PPG-nya ya. Kemudian yang ketiga adalah masih aktif sebagai guru atau kepala sekolah. Jadi sekarang masih statusnya masih aktif di Dapodik. Kalau misalnya tahun 2022 saya pernah ikut PPG dan lolos seleksi administrasi tapi gagal di kuliahnya misalnya, sekarang, sudah tidak ngajar lagi, tidak aktif lagi di sekolah, ya tidak bisa terpanggil gitu ya teman-teman. Tapi kalau masih aktif sebagai guru atau kepala sekolah sampai saat ini ya bisa terpanggil. Intinya masih aktif di Dapodik gitu ya. Kemudian berusia maksimal 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023 nanti. Jadi usia maksimalnya 58 tahun. Silakan kalian hitung sendiri usia kalian masing-masing. Kemudian harus sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik.
Itu kategori poin inti yang ketiga dan kita akan membedakan kategori A dan kategori B. Walaupun tadi di awal sudah dijelaskan, tapi yang dilakukan kategori A dan yang dilakukan kategori B perlu teman-teman simak ya. Untuk yang kategori A, nih, yang dulu sudah pernah ikut PPG 2022 dan sudah lolos seleksi administrasi, maka untuk saat ini tidak perlu mengikuti lagi seleksi administrasi dan cukup memilih, nanti akan memilih ulang mapel PPG yang akan kalian ikuti tanggal. Nah, ini kenapa kalian biasanya, "Bang, kok saya belum muncul belum muncul?" Ya ini, tanggalnya disimak ya. Tanggal 10 sampai 15 Juni 2023, berarti masih 2 minggu lagi, kalian tunggu saja ya. Melalui SIM PKB kalian masing-masing ya. Untuk melihat linearitas bisa dilihat di Surat Edaran PPG nomor 0869 atau yang tadi saya sebutkan di awal pada lampiran keempat. Ini kalian bisa melihat linearitasnya, saya jelaskan teman-teman tidak mudeng ya. Ini lampiran keempat. Ya, saya contohkan di awal ya, yang gampang ya. Nah, ini lampiran keempat tentang linearitas. Misalnya, kalian S1-nya pendidikan PG PAUD, kalian S1-nya pendidikan guru RA, pendidikan guru RA, pendidikan madrasah, dan pendidikan Islam anak usia dini. Misalnya kalian ini ijazah S1-nya di antara ini, nanti PPG-nya ikutnya ini, bidang studi PPG-nya, pendidikan guru PAUD. Nah, yang paling banyak ditanyakan biasanya ini nih, pendidikan guru sekolah dasar, itu linearitasnya dengan S1 apa saja. Nah, ini ternyata banyak teman-teman, ada PGSD, PGMI, mapel PPKN, mapel matematik, bahasa Indonesia, bahasa dan sastra, bahasa Indonesia dan daerah, IPA, IPS, Tadris, dan ini banyak linearitasnya tuh, sampai 39 program studi S1 yang linearitas dengan guru sekolah dasar ya. Jadi nanti kalau kalian ini lulusan ini bisa ngambil ini kalau kalian memang mengajar di SD biar nanti serdiknya tidak sia-sia ya. Dan seterusnya kalian tinggal simak saja ya. Ini kalian tinggal simak. Ini untuk jenjang-jenjangnya ya. Misalnya seni budaya untuk jenjang SMP, SMA, SMK, S1-nya yang linear ya ini daftarnya begitu. Ya, teman-teman. Jelas ya? Nanti kalian tinggal simak sendiri-sendiri. Nah, itu untuk linearitas. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk kategori B tentunya harus memulai dari awal yaitu mengikuti seleksi administrasi mulai tanggal 30 Mei 2023 atau besok. Karena saat saya membuat video ini adalah tanggal 29 ya. Bisa saja di atas tanggal 30 Mei ya. Jadi tidak semuanya langsung otomatis muncul tanggal 30. Jadi ditunggu saja kalau kalian syarat-syaratnya memang sudah memenuhi ya. Lalu poin selanjutnya adalah berkas administrasi bagi guru. Untuk yang kategori B yang memang harus mengikuti seleksi administrasi ya. Untuk guru itu ijazah S1, jadi di-scan hasil pindai atau scan ijazah S1 baik asli atau kalau fotokopian ya dilegalisir ya, yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri. Kemudian hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Jadi kalau yang kerjanya di SD negeri atau sekolah negeri itu harus Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau SK Bupati mungkin bisa. Ya, intinya bukan SK dari kepala sekolah kalau yang di negeri ya, kalau yang di negeri. Jadi kalian SK pertama kali jadi guru itu mana SK-nya? SK yang diturunkan oleh sebentar. SK yang diturunkan oleh itu ya, oleh dinas ya, untuk negeri ya. Nah, selanjutnya adalah ini dokumen kepegawaian, misalnya SK kenaikan pangkat bagi guru PNS. SK pengangkatan P3K masih aktif setidaknya sampai 31 Desember 2023. Ini bagi guru P3K. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Berarti misalnya guru honor daerah ya. Ini harus punya SK-nya 2 tahun terakhir ya, yang asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan.
Kemudian untuk yang di sekolah swasta, itu SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non-ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Lebih jelasnya ini sekolah swasta, berarti SK yayasan 2 tahun terakhir, itu ya. Kemudian hasil pindai SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran, berarti tahun sekarang. Itu kalian sebagai menyatakan bahwa kalian masih aktif, itu ada masuk di SK pembagian tugas mengajar, SKKBM ya. Ini di sekolahnya kalian biasanya di stabilo saja nama kalian baru di-scan biar lebih jelas ya. Kemudian hasil pindai atau fakta integritas yang dibubuhi materai 10.000, format terlampir pada lampiran 5. Ini fakta integritasnya ada di edaran ini ya. Ada di edaran ini 0869 di paling bawah itu ada fakta integritas. Nah ini, fakta integritas ada di edaran. Nanti semua filenya silakan kalian download di deskripsi video, gitu ya. Nah itu untuk guru. Kalau untuk kepala sekolah, itu ya ijazah S1, kemudian SK pengangkatan pertama sebagai guru, karena biasanya kan kepala sekolah berasal dari guru ya, awal-awalnya. Kemudian hasil pindah SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Nah, ini SK pengangkatan terakhir tidak harus tahun ini ya, karena bisa saja untuk SK kepala sekolah itu misalnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, tergantung SK kalian keluarnya seperti apa ya. Kalau yang di negeri berarti pakai dinas pendidikan, kalau yang di swasta berarti dari ketua yayasan ya. Kemudian hasil pindai fakta integritas, lagi-lagi fakta integritas ya yang tadi saya tunjukkan. Kemudian yang selanjutnya adalah jadwal PPG. Nah ini, untuk pendaftaran atau pengajuan berkas tanggal 30 Mei sampai 10 Juni. Ini untuk yang seleksi administrasi ya. Sekali lagi ini untuk yang seleksi administrasi ya. Jadi pendaftaran atau pengajuan berkasnya ini tanggal 30 Mei sampai 11 Juni. Kemudian perbaikan berkasnya tanggal 12 sampai 28 Juni. Ini misalnya ada yang perlu diperbaiki, biasanya ditolak terus harus diperbaiki gitu ya, silakan kalian perbaiki. Kemudian verifikasi dan validasi oleh petugas, berarti ini di pusat ya, tanggal 12 sampai 1 Juli 2023, pengumumannya tanggal 5 Juli, pengumuman yaitu kalian lolos seleksi administrasi atau tidak. Gitu ya. Ini bisa berubah sewaktu-waktu, tahu sendiri negara Konoha negara Indonesia ya. Lanjut. Nah, beberapa catatan penting yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, semua informasi ada di edaran nomor sekian, ambil saja di deskripsi video ini, linknya nanti ada, tinggal klik. Kemudian, undangan PPG ada di masing-masing akun SIM PKB guru atau kepala sekolah. Jadi, mulai sekarang guru atau kepala sekolah silakan akses SIM PKB kalian. Kemudian, masa aktif guru berdasarkan syarat PPG harusnya 2 tahun terakhir, ya. Jadi masa aktifnya 2 tahun terakhir kalau berdasarkan syarat PPG tahun 2023 ini. Tadi kan disuruh menunjukkan SK 2 tahun terakhir ya. Tapi kalau mengikuti edaran Peraturan Menteri Permendikbud nomor 54 tahun 2022 itu harus 3 tahun terakhir. Jadi nanti saya tidak bisa memastikan apakah guru yang baru aktif 2 tahun bisa ikut PPG atau harus 3 tahun. Karena ya ini saya bingung kalau dari edaran PPG itu bisa 2 tahun terakhir, tapi kalau dari Permendikbud nomor 54 tahun 2022 itu 3 tahun terakhir. Jadi ya kalau saya ada yang salah ya teman-teman bisa bantu koreksi ya di kolom komentar ya. Kemudian intinya jika muncul undangan di SIM PKB berarti secara persyaratan Anda sudah memenuhi untuk mengikuti PPG. Begitu teman-teman, jadi itu saja rangkuman terkait PPG 2023. Silakan teman-teman simak, teman-teman operator bagikan ke teman-teman gurunya, agar teman-teman guru mempersiapkan semuanya. Ini bukan tugas operator, tapi ini adalah tugas masing-masing guru, karena ini untuk kewajiban guru tersebut. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang membutuhkan filenya, silakan sudah saya upload di drive, nanti teman-teman tinggal download saja. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.